Viral, Capres Anies Baswedan mengatakan pembangunan ibu kota Nusantara menciptakan ketimpangan ekonomi. Anies mengisyaratkan tolak tegas pembangunan IKN. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan kembali menegaskan bahwa dirinya sangat menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Anies, pembangunan IKN itu tidak akan menghasilkan pemerataan ekonomi masyarakat, malah justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan dalam dialog terbuka yang digelar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dikutip dari YouTube TVMU Channel, Rabu 22 November 2023. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru, tegas Anies. Anies menyebut pembangunan ibu kota Nusantara baru itu sangatlah bertentangan dengan fakta di lapangan. Apalagi pembangunan kota baru hanyalah akan membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, tuturnya. Karena itu, Anies berpandangan membangun Indonesia itu tidak cukup dengan membangun satu kota. Akan tetapi harus membangun dan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia. Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia, tegasnya. Capres Anies Baswedan juga menegaskan bahwa tujuannya memeratakan Indonesia, dimulai dengan membangun kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah, dan menengah menjadi besar di Indonesia, tandasnya. Pada kesempatan itu, Anies juga mengaku selama dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta, dia tidak pernah menerima perintah dari pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem kesehatan dan pendidikan. Saya pernah menjadi kepala daerah, pernah tidak mendapat perintah dari pusat untuk memperbaiki kesehatan? Tidak pernah. Pernah tidak ada perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah, tutur Anies. Selain itu, kata dia, selama dirinya menjadi Menteri Pendidikan, juga tidak ada perintah dari pusat untuk membuat program-program pendidikan. Pernah tidak ada perintah untuk memperbaiki pendidikan? Tidak pernah, tegasnya lagi. Kalaupun ada perbaikan pendidikan dan kesehatan di setiap daerah masing-masing, hal itu bukanlah perintah langsung dari pusat, melainkan atas inisiatif pemerintah daerah masing-masing. Jadi kalau ada wali kota, bupati yang memperbaiki kesehatan, maka bupati dan wali kotanya yang peduli, bukan karena pemerintah dari pusat, tegasnya. Karena itu, Anies Baswedan berjanji bila terpilih menjadi presiden tahun 2024 nanti, dirinya akan merombak semua kebijakan yang tidak pro terhadap perbaikan kesehatan dan pendidikan. Ke depan itu harus diubah. Harus ada guideline dari pusat untuk semua isu harus dikerjakan semua daerah, tandasnya. Pada kesempatan lain sebelumnya, Anies
pernah menguliti tentang konsep pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo dinilainya tidak selaras dengan indeks pembangunan manusia. Hal itu disampaikan oleh Anies saat berpidato dalam pembukaan Ijtima Ulama di Masjid Az-Zikro, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 18 November yang lalu. Hari ini, ketidakadilan adalah potret Indonesia. Contoh kondisi hari ini, indeks pembangunan di Jawa dan Sumatera warnanya putih. Sisanya Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua warnanya kuning, singgung Anies dalam pidatonya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan, indeks pembangunan manusia di luar Jawa dan Sumatera membutuhkan waktu 2 kali periode presiden untuk bisa meningkat. Coba lihat indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 adalah 69. Mari kita lihat paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua tahun 2023 indeksnya 69, urai Anies. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Sumatera. Jedanya selisihnya 10 tahun, sambungnya. Karena itu, Anies menekankan pentingnya peningkatan indeks pembangunan manusia yang merata, tidak bersifat sektoral di beberapa daerah saja, dan bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur. Sebab menurutnya, konsep yang terpenting adalah membangun manusia, bukan membangun jalanan atau infrastruktur lain. Ujungnya adalah membangun manusia yang akhlakul karimah, manusia yang kompeten, yang bisa mencukupkan diri di masa mendatang. Jadi, dengan ketimpangan ini, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini, tutup Anies.